Sri Sugeng Dalu. Mbak Lala Sugeng Rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yani Balikpapan, Mbak Aryati dia. Baik, sahabat-sahabat bahagiaku, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi setelah 2 minggu. Kita ngobrol-ngobrol tentang anggrek, kemudian minggu lalu kita ngobrol tentang mengatur keuangan. Wah, sekarang tiba waktunya ini. Malam ini judulnya keren. Member gathering tanggal 27 November. Kita akan berbincang tentang kiat usaha kos-kosan. Ini Mbak Anis Widyadi atau Mbak Anis Sriharyani udah siap untuk berbagi pengalaman. Barangkali teman-teman keluarga besar Indonesia Happy Living, barangkali malah sudah juga ada yang bergerak di bidang kos-kosan. Dan yang membuat keren itu adalah judulnya yang The Power of Passive Income. Wah, berarti kalau powernya besar, insya Allah akan tambah maju nanti usaha kos-kosannya. Cuman memang jujur usaha kos-kosan juga nggak mudah. Pasti banyak kerikil-kerikilnya yang mesti kita lewati dari mulai saat berusaha awalnya. Jadi saya ingin sekali nanti Mbak Anis bisa berbagi dengan kita kiat-kiatnya, mulai dari merintisnya, bagaimana menangani orang-orang yang indekos di tempatnya, gitu ya. Karena itu unik, tapi menarik kalau kita cermati. Dan barangkali Mbak Anis sudah siap-siap ya. Nanti akan aku bantu. Nanti kalau Mbak Anis bisa slide-nya mau di-handle sendiri juga monggo supaya iramanya, ritmenya sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau enggak ya nanti bisa aku backup. Ini Mbak Lala. Aku coba screen aja. Ya. Mbak Lala juga nanti dengan senang hati bisa membantu. Dan juga teman-teman sekalian, ngobrolan kita malam ini akan kita upload nanti di YouTube, sehingga buat teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang belum sempat mengikuti malam ini nanti bisa meresani dari YouTube-nya. Nah, supaya tidak kelamaan menunggunya, saya persilahkan Mbak Anis untuk memulai, bisa ya? Ya, Om. Oke. Terima kasih Om, Tante, Kakak, Adik, semuanya yang hadir malam hari ini. Terima kasih, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, sejahtera. Dalam kesempatan ini di Indonesia Happy Living, saya ingin berbagi sharing pengalaman yang tentunya semua sudah pernah dan ada yang melakukannya, tapi saya coba sharing lagi bagaimana pengalaman-pengalaman saya dalam melakukan usaha kos-kosan ini dari awal sampai saat ini. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Ya, dari pertama sebetulnya ini hebat banget sih bunyinya ya, The Power of Passive Income. Dari The Power of Passive Income ini ya kita bagaimana mensiasati bahwa pada saatnya kita mendapatkan passive income yang mungkin tidak terlalu
tidak terlalu risiko atau tidak terlalu membuat pikiran kita terkuras oleh sesuatu yang sebetulnya kita semakin lama semakin tua ya tentunya mempunyai keterbatasan. Nah, kemudian dari situ kita mulai berpikir bagaimana ya saatnya pada saat pensiun. Terus terang pada awalnya saya adalah seorang pekerja swasta yang tentunya tidak punya pensiun, dana pensiun, atau yang dibilang sekarang apa sih dari ASN ya, pegawai negeri gitu ya. Tapi bagaimana caranya saya bisa paling tidak tidak bergantung kepada anak-anak di masa tua saya. Jadi dari sini saya berpikir bagaimana caranya. Walaupun pada saat itu saya tuh tidak terlalu muda juga untuk memulai pekerjaan karena usianya waktu itu hampir 34 tahun baru settle, maksudnya punya pekerjaan yang tetap gitu ya. Nah, dari situ saya mulai berpikir dengan suami saya bagaimana caranya, tapi tidak, saya terus terang dalam hal ini karena keterbatasan waktu dan usia juga gitu. Jadi saya tuh berpikir tidak ingin menggunakan bank untuk memulai usaha ini. Jadi awalnya ini memang kita usahanya kecil-kecil Om, sama Tante semua teman-teman. Jadi saya mulai dengan terinspirasinya dengan yaitu ayah saya punya uang sedikit tapi dia bisa membahagiakan cucunya, dari situlah. Jadi pas saya memiliki uang sedikit, pada saat itu lagi booming untuk menyewakan apartemen. Jadi saya cuman waktu itu punya kurang lebih uang tuh 120 juta. Jadi pada saat booming saya beli itu apartemen satu dengan harga 105 juta karena 15-nya itu ditahan karena sertifikat belum ada gitu ya. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana aset yang saya gunakan ini bukan kita bekerja untuk aset, tapi aset yang bekerja buat kita. Nah, dari situ saya sewakan apartemen itu dari satu orang, disewakan terus. Akhirnya saya mendapatkan buat beli satu apartemen lagi, cicil buat beli apartemen lagi. Kemudian dari situlah saya mulainya, tapi tidak menggunakan uang bank gitu. Dari situ kemudian perjalanannya. Nah, memang kita kalau ngelihat ya investasi itu kan banyak ya modelnya itu ya. Kalau yang paling aman ya deposito, terus kedua asuransi dana pensiun, 3 yang lagi tren sekarang ini yang suku negara retail, yang 4 kontrakan atau kos-kosan. Nah, kalau yang beresiko ya kita saham, kripto koin, dana reksa. Nah, ini saya nggak menganjurkan sih untuk yang beresiko. Tapi untuk ragam konsep menyewakan itu banyak. Ada rumah petak, apartemen, kos, mahasiswa atau pegawai. Nah, dari sini kita bisa mensiasati sebetulnya bisa memilih mana yang kita trennya ya, tren dari kitanya, keinginan dari kitanya itu mau yang mana gitu. Karena kalau misalnya seperti rumah juga
dengan modal yang lumayan besar. Nah, kalau rumah petakan itu kita bisa mencicil, bisa memulai itu dari satu petakan dibangun, bikin petakan kemudian lagi. Apartemen tuh juga sama sebetulnya yang saya lakukan. Membeli apartemen tuh nggak sekaligus banyak apartemen karena memang keterbatasan dari dana yang saya punya gitu. Apartemen bareng. Jadi dari satu apartemen, kemudian beli satu apartemen, nah, kemudian memulailah saya berpikir lagi bahwa dari apartemen kalau kosong kita pasti ada IPL yang harus kita bayar. Nah dari situ saya berpikir lagi bahwa saya mau mencoba, karena kalau dari IPL itu semua punya grade ya, semua punya grade bahwa minimal yang istilahnya dari standar standar dari. Mohon maaf, Mbak Anis, sebentar saya. Untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan, mohon bantuannya untuk di-unmute dulu supaya tidak mendisturb suara dari Mbak Anis. Silakan lanjut, Mbak. Ya, jadi kita memilih dulu konsepnya, konsep yang mau kita akan usahakan apa gitu ya. Dari rumah juga dengan melihat dengan finansial yang ada. Rumah petak juga sama. Dan mereka juga punya kelas-kelasnya masing-masing. Jadi kalau rumah kan kira-kira juga untuk yang misalnya ada untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Rumah petak pun sama dengan misalnya dia tidak bisa dengan menengah ke atas. Dia range-nya itu adalah dari menengah ke bawah. Apartemen juga bisa dilihat kelasnya seperti itu. Jadi diselaraskan dengan kemampuan kita, jangan terlalu dipaksakan. Jadi inilah salah satu jadi yang banyak kendala, bahwa kemarin saya lihat banyak sekali yang punya kos-kosan dengan keterbatasannya memaksakan bahwa dia harus pinjam dana bank, akhirnya terjadi hal yang tidak kita prediksi, semua akhirnya kolaps gitu ya. Jadi jangan memaksakan di atas kemampuan kita. Ini satu konsep yang harus kita pahami pertama gitu ya. Nah, setelah dari apartemen itu, saya melihat juga bahwa aset mana yang kira-kira kita punya yang tidak terlalu menghasilkan. Itu bisa kita relakan gitulah untuk memulai yang lebih bisa kita dapat gitu, lebih baik gitu ya. Jadi saya waktu itu untuk memulai kosan itu adalah memang karena suami pindah ke Jakarta, jadi kita menjual rumah yang di Batam. Belilah rumah, walaupun suami saya tadinya nggak setuju karena rumah itu rumah orang tua dan tidak di pinggir jalan, tapi masuklah sekitar 50 meter. Tapi karena saya punya keinginan melestarikan rumah itu, jadi ya udah saya bilang kita beli aja. Dari situ saya punya, karena semua dari sewaan itu saya kumpulin uangnya, dan suami bilang itu kita rombak aja, pugar aja. Tapi saya tidak setuju karena memang saya tidak menginginkan yang lebih dari yang saya punya gitu. Jadi dengan keterbatasan itu saya memilih rumah ini direnovasi dengan dana yang ada, tanpa harus meminjam, kita bisa mendapatkan uang. Jadi saya renovasi rumah itu dapat jadi 10 kamar. Itulah awalnya. Dari 10 kamar itu kemudian saya sewakan, alhamdulillah karena tempatnya juga
baik, ya udah, jadi kita dapat seperti itu. Nah, ini saya mau mencoba cara-cara memulai bisnis kos-kosan. Jadi yang seperti tadi saya bilang bahwa memilih bangunan yang tepat. Memilih bangunan tepat ini bisa kita mendirikan sendiri atau membeli bangunan yang sudah jadi. Tapi lebih baik kalau dengan bangunan yang sudah jadi, lebih baik kita melihat lagi kondisi bangunannya maupun legalitas bangunannya. Itu adalah syarat yang penting. Nah, kemudian habis itu mengenal jenis propertinya. Kenali dulu propertinya. Apakah bangunan ini cocok dijadikan rumah kos-kosan yang butuh kamarnya banyak dan fasilitasnya ada. Nah, terus kedua, setelah kita mengetahui semua, baru mau kita renovasi sesuai keunikan atau supaya tertarik dengan si penghuni melihat kos-kosan kita. Mau dia industrial atau minimalis. Dari situ kita bisa memulai seminimal mungkin dengan dana yang ada. Setelah itu juga pilihan adalah lokasi yang strategis. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling kita bisa jadikan apakah kosan ini menjadi kosan untuk pegawai atau mahasiswa atau memang untuk keluarga gitu ya. Ada yang memang kos-kosan untuk satu keluarga. Jadi mereka punya seperti rumah petakan tapi dia lebih di atas gitu. Nah, kemudian tampak bersih dan terawat. Tidak hanya dengan eksteriornya, lingkungan sekitarnya juga kita harus perhatikan karena ini semua juga menyangkut nanti adalah harga dari yang akan kita tetapkan, berapa nilai yang bisa kita sewakan. Dari sisi kebersihan juga, perawatan di dalam bangunan juga. Terus dari situ fasilitas yang apa yang layak kita sajikan. Nah, kedua, yang terakhir adalah menetapkan harga sewa. Nah, kita untuk menentukan harga sewa ini, sebaiknya kita melakukan riset. Kelilinglah jalan kaki, sambil lihat-lihat, ngobrol, kalau ada warung ya kita tanya, berapa sih kosan di situ, apa sih isinya, apa sih fasilitasnya di dalam, itu penting banget gitu karena bisa menentukan harga jual dan kita persaingannya juga nggak terlalu ekstrim gitu ya. Ya kita juga tidak boleh mematikan kompetitor, tapi kita juga harus bersaing secara baik gitu. Nah, persiapan untuk menyewakan ini juga sering banyak yang lalai gitu karena buru-buru atau karena saking senengnya gitu ya nerima pertama kos-kosan tapi lupa gitu dengan surat sewa yang harus dijalankan gitu. Satu tuh harus kita tentukan kalau misalnya kita bicara kos-kosan ya. Kos-kosan itu saya dari awal menetapkan harus 3 bulan pertama itu harus diambil. Jadi nggak boleh hanya 1 bulan, enggak, karena bagaimanapun yang di dalam kosan itu kadang-kadang misalnya meja, kasur, tempat tidur, lemari, itu kadang-kadang kita tidak tahu. Orang itu kadang-kadang kan ada yang bersih, ada yang enggak. Jadi kita harus menetapkan biaya. Jadi yang di dalam kosan itu menjadi the rule, biayanya harus dari awal
itu ditanggung sama si penyewa pertama. Itu supaya kita keep orang itu. Nah, nilai sewanya itu juga ditentukan kan dari yang tadi kita survei keliling, nah menentukan bagaimana yang terbaik buat kita dengan fasilitas yang tentunya kita juga akan lebih baik. Nah, untuk biaya sewa ini yang kadang-kadang memang penyewa itu harus punya hati nurani dan harus juga kejam gitu, nggak bisa nggak apa-apa deh, nggak boleh gitu. Tapi dengan perjanjian ini kita bisa manfaatkan itu, bahwa kamu telat bayar ada denda keterlambatan. Kamu mau masuk koskan harus ada deposit. Dan tidak boleh merubah bentuk dari dalam kosan itu. Misalnya kadang-kadang kan ada yang suka tempel sana, gedok-gedok, lubang-lubang apa segala macam, itu harus izin karena juga itu buat maintenance kita juga rumit kalau semua tembok dibolongin kayak gitu ya. Nah, itu yang tidak kalah penting adalah peraturan tata tertib. Nah, di sini penting banget karena di dalam kosan, kecuali karena anak saya ini cowok semua, jadi saya mereka belajar juga mengelola, jadi saya putuskan bahwa kosan ini adalah cowok, jadi mereka juga belajar harus bisa negor anak kosan bagaimana kalau dia melanggar aturan yang sudah kita tetapkan, itu kita berhak. Atau kalau misalnya mereka punya masalah dalam hal yang tidak di luar dugaan kita, yang sekarang misalnya LGBT atau membawa lawan jenis, itu saya nggak akan toleransi gitu. Silakan aja. Saya dari awal selalu bilang saya mencari lebih ini adalah untuk barokah. Kalau kalian melakukan hal-hal yang di luar peraturan yang ada, silakan keluar. Uang saya kembalikan. Itu se-ekstrem itu. Jadi kita tuh nggak boleh setengah-setengah memberi peraturan pada anak-anak kos. Jangan kasih lengah, istilahnya seperti itu. Nah, yang kemudian adalah rekrut untuk penjaga kos. Penjaga kos ini juga penting gitu, karena mereka yang mengawasi banget. Walaupun ada CCTV, tapi tetap kadang kita kan lengah juga, nggak 100% setiap hari saya liatin tuh yang namanya CCTV. Karena ada penjaga kos dan keamanan ini yang saya pegang. Mereka yang harus saya cerewet ya, sekali-sekali itu cerewet gitu. Mereka untuk, ya kalau penjaga kos tugasnya ya bersihin. Setiap hari saya lihat, bersihin enggak. Saya lihat dari CCTV, pagi, hari, itu melakukan kegiatannya enggak gitu. Petugas keamanan juga sama halnya, pada malam hari bagaimana keadaannya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk platform digital untuk marketing ini saya banyak gunakan, misalnya dengan Mamikos atau banyak yang lainnya sekarang, Revalio seperti itu. Ini saya gunakannya Mamikos. Nah, Mamikos ini bagus. Kita tidak dikenakan charge ya, Om, Tante semuanya, untuk kita pasang iklan di sini. Ini cepat banget membantu kegiatan kita. Walaupun kita di depan waktu itu saya pernah pasang, tapi tidak juga membantu karena tidak semuanya lewat dari apartemen atau tempat kosan kita. Jadi
Ini yang kita gunakan karena lumayan banyak viewernya, setiap mohon aja 13.000 gitu. 13.000 kalau memang capek ya, maksudnya capek untuk ngecat, maksudnya menjawab pertanyaan, walaupun di Memikos itu sudah tertera di situ semua peraturan apa segala macam, tapi penyewa ini kadang-kadang tidak detail. Mbak Tidak Anis, detail untuk melihat aplikasi itu. Mbak Anis, sebentar. Ya. Di break dulu, saya mau mute all dulu, ya. Nanti habis itu setelah saya mute all, penjenengan unmute speaker penjenengan. Jadi yang lain biar mati dulu, ya. Ya, Om. Oke, silahkan, Mbak. Ya, jadi ini platform digital untuk marketing yang kita gunakan. Salah satunya ya, salah satunya. Ini membantu banget. Karena juga saya kegiatannya bukan untuk mengurus kosan, jadi kita bisa menggunakan ini. Gitu. Nah, kemudian ya. Nah, manajemen dan maintenance cost. Jadi manajemen pengelolaan ini bisa kita lakukan mandiri. Artinya mandiri itu kita yang melakukan kegiatan ini dari yang seperti tadi, mengiklankan sendiri, membersihkan sendiri, melihat aktivitasnya kita di dalam kosan. Kalau ada teguran yang kita tegur anak kosan, itu sifatnya mandiri. Nah, kemudian ada pengelolaan dengan manajemen lain. Nah, saya pernah ditawarin dengan Mamikos atau Travelio. Nah, Mamikos ini juga punya dia manajemen pengelolaan. Tapi mereka telat waktu itu, jadi kosan udah penuh, mereka baru menawarkan. Jadi saya bilang nggak ada yang mesti dikelola lagi karena memang ini sudah istilahnya udah full terisi. Atau Travelio juga saya dengan yang apartemen juga pernah ditawarin dengan Travelio. Jadi mereka yang, jadi kita udah langsung itu misalnya 1 tahun dibayar sekian, kita mau atau enggak. Jadi mereka yang mengusahakan nanti marketingnya mereka, yang jalanin mereka, segala macam mereka. Nah ini, tapi karena saya udah maksudnya dari awal juga dijalankan sendiri dengan kesulitan dan kemudahan, kesenangan dan kesusahannya, ya udah jadi kita mencoba sendiri lagi. Nah maintenance ini, cost ini ya harus rutin ya, harus rutin. Kebersihan ruangan dan kamar. Jadi setiap anak kos yang keluar atau baru masuk itu saya usahakan untuk mencat ruangannya lagi, membersihkan lagi. Setelah mereka pergi kita bersihkan lagi, baru lagi dengan kamar kosnya rapi. Nah baru kita iklankan lagi. Nah, ini tugasnya adalah penjaga kos. Nah, penjaga kos nih sebaiknya sih saya pikir laki-laki ya, karena bisa mengirit gitu. Kalau ke laki-laki ya saya, karena saya biasa juga nguli gitu, istilahnya nguli, saya biasa nguli, jadi kamu harus bisa gitu. Nih caranya begini, gini. Jadi dia rada-rada mungkin malu juga gitu ya. Jadi saya usahakan penjaga kos adalah laki. Jadi untuk mengganti keran, mengganti itu kita nggak perlu harus bayar tukang gitu. Karena itu nggak terlalu susah untuk maintenance gitu. Nah kalau servis AC ya minimal 3 bulan itu kita harus rutin membersihkan perbaikan itu. Ya. Dari situlah kita bisa memanage walaupun di dalam kesitunya itu ada kesusahan
kerumitan, tapi saya sudah menjalaninya dan itu merasa saya happy gitu loh, karena memang seneng gitu, maksudnya ngelihat bergaul dengan anak kos. Kadang-kadang saya tiba-tiba datang, kalau enggak Sabtu Minggu itu kadang-kadang saya datang mereka lagi ini ada apa kamu ini. Seperti anak-anak sendiri, karena saya juga udah umur ya, jadi saya seperti anak sendiri, saya ajak ngomong, saya ajak bercanda, jadi mereka juga happy gitu, karena kita willing ke merekanya juga baik. Seperti itulah kira-kira dari saya melakukan bisnis ini, walaupun tidak terlalu wah gitu, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan tidak yang saya bilang bahwa dengan keterbatas kita dana, dengan keterbatasan usia, kita bisa manfaatin itu walaupun dengan kesederhanaan, tapi bisa menghasilkan. Seperti itu, Om, Tante, teman-teman semua, sharing saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, apa sajalah, mungkin saya bisa jawab, akan saya jawab. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Anis yang sudah willing untuk berbagi gitu ya. Barangkali teman-teman sekalian ada yang ingin menanyakan sesuatu, monggo. Saya lihat sudah ada 2 yang ingin bertanya. Saya persilahkan untuk Mbak Titi dan nanti dilanjutkan Mas Arun Darmawan. Monggo Mbak Titi silakan bertanya. Kalau nanti Mbak Anis mau langsung merespon atau satu demi satu, monggo ya. Saya persilahkan, monggo Mbak Titi. Mas Toto, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Anis ini dikaruniai Allah ponakan saya, dan saya banyak belajar dari Anis, walaupun saya tantenya, usianya jauh lebih banyak daripada Anis, tapi lihat perjuangan Anis untuk memulai usaha, saya sebagai tantenya salut, sekaligus juga tentu bangga, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain-lainnya. Nah, barangkali juga ingin saya sampaikan, atau mungkin Anis nanti yang akan menyampaikan, saat ini kos-kosannya ada di mana saja nih, supaya om-om, tante-tante, mas-mas, dan mbak-mbak ini juga kebayang, atau mungkin suatu saat pengen punya usaha yang sama di dekat-dekat kos-kosannya Anis, sehingga bisa niru-niru lah apa yang sudah dilakukan Anis. Itu aja nih, silakan. Ya, baik, Tante, makasih. Jadi untuk saat ini saya mempunyai untuk kosan 3 rumah, yaitu 1 di Rawamangun, itu khusus untuk pegawai. Yang kedua di Jatinangor, itu untuk anak-anak IPDN. IPDN lokasinya di Jatinangor. Yang ketiga kosan itu di UI, kira-kira 300 meter dari Fakultas Vokasinya UI. Jadi kalau kos-kosan saya ada 3 unit, kalau apartemen ada 2 unit gitu. Jadi ya mulainya ya dari apartemen itu gitu. Dari apartemen ya, karena kemampuan untuk beli ya di situ gitu. Jadi dari situlah berkembang. Jadi prinsip saya, jangan saya tenaga saya buat untuk beli apartemen, tapi bagaimana mengusahakan aset yang ada menghasilkan aset yang berikutnya. Seperti itu langkahnya, tapi tidak yang tadi saya bilang, dengan keterbatasan saya, dengan ketidakngoyoan saya yang ada, yaitu yang kita manfaatkan. Seperti itu, Tante. Ya, kebetulan kalau yang Rawamangun saya
tahu sejarahnya karena itu adalah rumah orang tuanya Anis, bapak dan ibunya Anis, which is itu adalah kakak kandung saya, ibunya Anis. Dan itu tadi yang seperti Anis sampaikan, itu rumahnya masuk gang sekitar 50 meter. Kalau saya yang melihatnya, mungkin saya tidak bisa melihat seperti Anis ya. Saya melihatnya kayaknya kalau untuk kos-kosan kok kayak enggak ini ya, enggak strategis. Tapi faktanya bahwa kemudian dirubah Anis menjadi kos-kosan dan surprising buat saya dengar dari Anis itu karyawan di Pulau Gadung pun kos di Rawamangun gitu ya Anis ya? Iya betul Tante, dari banyakan dari United Tractor. Nah itu di Rawamangun ada berapa kamar Nis? Ada 10 kamar. Jadi gini juga, saya punya prinsip punya kos-kosan itu tidak perlu kamar banyak gitu. Karena mengelola kamar yang banyak itu juga buat saya rumit gitu ya. Maksimal itu satu building itu kalau saya mikir maksimal itu 15. Jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu pusing kepalanya juga sih gitu ya. Jadi itulah. Jadi masing-masing itu semua kosan adalah 10 kamar, 10 kamar. Jadi kita gampang memonitornya. Seperti itu Tante. Oke, terima kasih Nis. Barangkali nanti ada yang lain-lainnya lagi yang ingin bertanya, silakan. Atau nuhun Mas Toto. Ini Sami, Mbak Titi. Mas Harun Darmawan, Bekasi. Monggo, kami persilakan. Silakan Mas Harun. Iya, di persahabatan tuh. Berarti kalau dilihat ini pangsa pasarnya kan kalau yang pegawai tadi kan udah fix lah ya, maksudnya apalagi kalau orang-orang UT ya mereka orang-orangnya seringnya sih nggak nawar gitu ya Mbak ya, kalau nggak salah sih. Enggak juga. Enggak. Kalau karyawan semuanya sebetulnya nggak ada yang nggak pernah nggak Oh gitu nawar. ya. Tapi kita harus punya istilahnya gini, harus punya best rate-nya. Jadi kan nanti itu kita dalam usaha kos-kosan itu kan harus menghitung Mas. Ada biaya maintenance, ada biaya untuk membayar si penjaga kos dan keamanan, itu harus. Jadi kita dalam menentukan harga itu harus bisa mengukur bahwa berapa sih yang paling minim itu bisa kita sewakan untuk satu kamarnya unitnya supaya bisa mengcover itu semua. Jangan sampai nanti kita mengkoskan murah, biaya maintenance-nya besar, biaya penjaganya juga harus kita bayar. Nah, itu bukan mendapatkan uang, malah buntung itu namanya. Gitu. Jadi harus kita punya yang minimal, yang kita bisa kasih ke mereka. Kalaupun tidak bisa, ya nggak apa-apa, itu bukan rezeki kita. Jadi jangan memaksakan bahwa kita harus mendapat uang gitu. Kan saya berpikirnya gini Mas. Saya tidak dalam hal ini tidak menggunakan uang bank yang harus kita bayar setiap bulannya. Jadi kita harus memaksakan udah masuk aja deh supaya kita dapat uang gitu. Jangan seperti itu. Itu malah nanti amburadul semua. Itu kita harus aturan itu harus ada di diri kita, harus tegas, harus harus strict gitu dalam hal ini. Jadi jangan ini kan namanya usaha juga ya gitu loh. Usaha dalam bentuk kos-kosan gitu. Bukan berarti usaha kosan lain juga, kecuali kayak gini. Kita berniat ibadah dari awal bahwa rumah ini kita
istilahnya kita peruntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita tidak akan berpikir untuk menarik yang besar gitu. Hanya bisa misalnya untuk operating ini aja deh, kebersihan kamar, penjaganya nggak usah ada. Nah itu gitu. Berpikirnya gini, tapi kita berpikir ini bahwa usaha kosan adalah usaha juga kita untuk menghasilkan walaupun sedikit, tapi kita barokah, kita bisa tidak pusing, tidak aslinya masa tuanya kita bisa kalau saya berprinsip melihat role model dari ayah saya bahwa masa tuanya dia tuh happy bisa jajanin cucunya setiap minggu mau ke Glodok beli game atau CD seperti itu. Jadi seperti itu. Walaupun kita punya sedikit tapi jangan terus semaunya sendiri, enggak, tetap kita harus treat karena juga makin lama yang namanya building ini kan butuh maintenance juga gitu. Jadi itu kita harus strict kalau dalam usaha gitu. Nggak ada istilahnya nggak apa-apa, iya, wah itu nggak bisa gitu. Seperti itu Mas Aron. Berarti intinya ada minimal ya, rate minimal gitu ya. Terus paling pertanyaanku satu lagi nih Mbak. Kemarin waktu pandemi itu seberapa ngefek ya ke bisnis kos-kosan atau apartemennya Mbak Anis ya? Iya, alhamdulillah karena waktu itu jadi gini, saya juga yang tadi saya bilang melihat situasi ya. Jadi saya dalam mempertahankan si anak kos gitu, saya pandemi saya mengerti gitu keadaan mereka. Mereka sering Zoom di rumah atau di kosan gitu. Jadi saya menurunkan harga tuh Mas, setengahnya. Tapi mereka bertahan. Mereka bisa bertahan di situ sampai hari ini. Mereka kos begitu pandemi dinyatakan bahwa udah mulai masuk lagi, ya udah aturan back to basic, harga sewa sama seperti itu. Jadi saya juga nggak terlalu strict, tapi karena itu kan pandemi bukan maunya si penjaga penyewa kos atau saya, tapi memang keadaan. Jadi bisa kita fleksibelkan seperti itu, kayak gitu Mas. Jadi saya potong waktu itu misalnya bayar tadinya 1,5 juta, ya kamu bayar deh 7,5. Itu bagian dari buat maintenance kita juga gitu. Dan itu lumayan sih gitu. Lumayan membantu. Tapi dia kan jadi willing sama kita. Oh, Mbak, ini ya Bu Anis baik. Jadi sampai sekarang ya nggak keluar-keluar di situ-situ aja gitu. Itulah caranya. Triknya ya gitu Mas Arum. Sampun, matur nuwun. Oke, cukup terjawab ya Mas Harun ya. Oke, Mas Toto. Baik, ini sekarang masih ada 2 penanya, nanti saya belakangan aja. Saya persilahkan Mas Tahrir, Mas John dari Semarang. Silakan Mas John, monggo. Ya Om. Di unmute dulu Mas mikrofonnya Mas John. Ya, silakan langsung menyanyi Mas. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Anis. Waalaikumsalam. Bisnis kosnya ini yang passive income itu. Saya mau cerita sedikit bahwa rumah saya sekarang tuh tinggal saya berdua sama istri. Karena berdua sama istri kan kedua anak saya sudah keluar kota semua. Nah ini ada tetangga telepon, ada anaknya temennya yang karyawan BCA mau kos. Kebetulan daerah saya itu susah cari kos karena daerah baru. Saya masih memutuskan menolak dulu, belum terima karena saya takut kalau privasi terganggu. Bagaimana menurut Mbak Anis ini? Kalau rumah tangga dibuat kos-kosan gitu. Ya, Om, makasih Om. Jadi itu yang seperti saya lakukan di Rawamangun Om.
Jadi kita punya rumah itu lantai 1 dan lantai 2. Nah, saya berpikir anak saya juga udah waktu itu udah kemana-mana, tinggal saya sama anak saya yang kecil gitu. Jadi saya daripada itu di lantai 2 itu saya punya ada 3 kamar. Dan itu karena besar, jadi saya kan bolak-balik ngerapihin kamar itu kan ribet banget ya Om. Capek gitu loh ya, tiap hari itu harus dibersihkan. Nah, kemudian saya bilang sama suami saya bahwa ayah ini kegedean, aku nggak sanggup bersihin tiap pagi, walaupun ada pembantu pagi malam atau siang gitu untuk memberesin, dan kalau kamar kosong itu kayaknya jadi nggak enak gitu. Nah, terus saya bilang, aku mau kosin, aku bikin bikin pintu sendiri Pak. Jadi bikin pintu sendiri untuk si lantai 2 ini. Jadi saya putusin, saya bikin di lantai 2 dari awalnya nih Pak, dari yang Rawamangun itu, dari 3 di atas itu saya rombak, saya bikin kamar mandinya lagi, terus tambah dapat jadi 5 kamar Pak. Jadi 5 kamar. Nah, saya buka akses jalan untuk mereka naik ke atas. Tapi tetap saya pasang CCTV di rumah saya. Jadi tidak akses yang di keluarga kami di bawah itu tidak pengaruh gitu. Tidak terpengaruh. Jadi itu kita bikin 5. Pertama 5 kamar. Terus alhamdulillah kesewa semuanya Pak, kesewa semuanya. Nah, terus dari situ dari pandemi itu akhirnya saya pindah ke rumah yang, karena di Rawamangun itu dekat banget dengan Rumah Sakit Persahabatan, dan itu juga sering digunakan oleh yang sakit, misalnya dia kanker habis operasi kan BPJS harus menyatakan harus keluar, misalnya 3 hari harus keluar, tapi dia harus rawat jalan. Akhirnya mereka cari Pak kos yang terdekat gitu. Jadi kita sambil nolong juga akhirnya dapat uang gitu Pak. Kita kosin itu kamar buat yang sakit-sakit ini gitu. Awalnya tuh seperti itu. Nah, dari situ saya pandemi itu bising banget, akhirnya saya pindah ke Cakung. Dari Cakung itu di bawah itu ada cuman hanya 2 kamar Pak, 2 kamar. Jadi saya bikin lagi 5 kamar. Saya sekat Pak, saya tetap ada living room di atas sama di bawah tuh tetap ada living room, tapi aksesnya bareng sama, tidak ada karena kita tidak pakai lagi, jadi aksesnya sama pintu yang pertama kita buat. Seperti itu Pak. Awalnya ya, waktu saya rumah masih digunakan, tapi sebagian kamar kita sewakan. Seperti itu Pak. Ya. Bikin akses jalan aja pintu yang lain, kalau bisa ya ini lihat gitu Pak. Terjawab ya, terima kasih informasinya ya. Nanti barangkali bisa tanya-tanya lagi. Boleh, bebas, monggo. Selama waktunya masih ada dan narasumbernya berkenan, pasti boleh untuk teman-teman sekalian. Baik Mas John, silakan pindahkan ke Mbak Yani Balikpapan. Monggo Mbak Yani, silakan dibuka mikrofonnya. Halo, Anis. Wah, bukan main ini. Nih, mau tanya. Ada beberapa pertanyaan nih. Pertama, bagaimana Anis dealing dengan lingkungan andai kata di lingkungan itu ada masalah? Lalu yang kedua, sebaiknya keuntungannya di mana sih, kita manage sendiri itu atau dengan pihak ketiga ya, seperti yang tadi Mami Kos atau Travelo. Nah, itu perjanjiannya penuh berhenti atau berkelanjutan.
Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga, aku dari tadi mikirin nih, Anies ini dari mulai mencari tanah, membangun, itu kan perlu tenaga dan pikiran, apalagi biaya ya. Dan tukang. Tukang itu kan paling yang menyebalkan. Belum selesai ditinggal. Lalu minta ini, itu pengalaman aku nggak bangun rumah Balikpapan. Itu nggak selesai-selesai. Nah, itu Anies itu mengelola sendiri, maksud saya tidak pakai kontraktor, atau menggunakan kontraktor, lalu untuk desain gambar, untuk kamar-kamar segala macam itu menggunakan pihak ketiga, atau Anies sendiri yang kurek-kurek gitu. Ya, nah, itu. Oke, Mbak. Makasih. Ya, kalau yang nomor 1 untuk lingkungan ya. Kalau lingkungan itu kita pasti harus izin RT dan RW. Setiap KTP anak kos kita itu kita serahkan, Mbak Yani, ke RT RW mengetahui. KTP-nya kita serahkan ke RT karena yang terdekat. Jadi kalau ada apa-apa ya mereka mengetahui. Jadi waktu zamannya pandemi juga ada anak kos kita yang kena di Rawamangun kena COVID gitu ya. Nah itu kita harus lapor ke RT gitu. Dari RT terus kita harus minta untuk ambulan kirim ke mana yang dia terdekat, dia bisa berobat gitu. Nah sampai dia berobat sana kita kan belum boleh masuk setelah mereka dinyatakan COVID-nya sudah nggak ada, udah hilang, baru dia boleh masuk kos lagi. Nah itu kita memang harus punya izin. Jadi gini, ada ketentuan di DKI atau pengusaha kos-kosan. Jadi di mana di bawah 12 kamar dia tidak perlu membuat istilahnya kayak CV, kayak perusahaan lah, kayak seperti itu. Nah, makanya saya daripada pusing ngurusin nanti itu ada kaitannya dengan pajak gitu ya. Jadi lebih baik saya tidak menggunakan itu, makanya harus di bawah 12 gitu. Dari situ kita lapor ke RT untuk siapa aja yang anak-anak kos ini. Ini harus update siapa yang keluar, siapa yang masuk, itu kita harus komunikasi dengan RT, Mbak. Jadi nggak boleh kita nggak komunikasi. Jadi apapun yang terjadi di dalam kosan itu juga diketahui sama RT RW-nya. Seperti itu. Terus kalau yang kedua itu tadi apa ya tadi ya? Kontrak ya. Mbak Yani ya. Itu apa pembangunannya ya? Iya. Jadi gini memang saat ini ya bukan saat ini sih, banyak memang kontraktor dari yang istilahnya kabur gitu loh ya. Itu juga kita harus mensiasati gitu, mensiasati bagaimana kita kontrak dengan mereka pada saat membangun gitu loh. Jadi kita butuh tenaga mereka juga butuh dana kita untuk menjalankan progres pekerjaannya. Saya dari dulu sampai dari sekarang senangnya menggunakan progres pekerjaan. Jadi kita memang kasih DP, misalnya selalu DP, tapi tidak pernah saya memberikan DP itu yang namanya 50%. Nggak zamannya lagi gitu ya. Bahwa kita memberi DP 50%, terus kita juga melihat bahwa RAB yang mereka berikan ke kita itu selaras enggak dengan
material dengan konsep yang tadi saya bilang keunikan, oh butuh ini, desain kayak gimana gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat harga satuannya, harga satuan barangnya. Itu kita banyak banget dibantu dengan adanya apa? Google. Kita bisa Google harga satuan itu banyak di situ ketahuan. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat bahwa harga satuan mereka terlalu minim dengan apa yang mereka sajikan, gitu nggak akan bisa gitu loh. Jadi memang kita harus trik, harus pinter gitu, harus pinter mensiasati. Mereka mengajukan RAB, ya kita harus lihat harga satuannya. Harga satuannya itu terlalu murah juga nggak mungkin mereka akan uber dengan apa yang kita minta gitu. Dari situ kita bisa tanyakan ke mereka. Dan jangan kasih misalnya 50% terlalu banyak gitu. Maksimal tuh 30%. Material onsite, istilahnya material onsite ya itu yang harus kita lihat kayak seperti itu Mbak Yani. Nah, yang ketiga tadi mengenai desain ya Mbak Yani ya. Aku terus terang tidak melakukan sendiri. Jadi selalu saya minta kamu, jadi perbandingannya gini, saya nggak pernah cuma satu kontraktor, ada pembanding kontraktor. Ya, itu ya yang kita bisa lihat gitu. Jadi kita kasih BQ, kita bisa kasih desain, kita bisa kasih BQ, kita berapa kontraktor. Nah, walaupun kita ini kecil-kecilan, maksudnya kecil-kecilan nggak kayak yang besar-besar kontraktor yang namanya apa sih apa ya diaduk gitu ya, enggak gitu, tapi kita bisa mensiasati itu gitu. Dari 2 kontraktor maksimal 3, ya kita bisa pilih mana sih yang relevan, yang masuk di akal gitu, masuk di akal kita. Kalau tidak masuk di akal ya udah lewat. Walaupun harganya tinggi Mbak Yani, aku ya terus terang kalau walaupun harganya tinggi tapi itu make sense, ya itu aku ambil, bukan berarti harga murah kita ambil. Enggak gitu. Kita ambil harga murah, taunya kita kejeblok malah nggak bisa gitu. Jadi kita bisa harus punya pembanding dalam hal ini 3 kontraktor, kita lihat mana yang masuk di akal, mana yang relevansinya masuk gitu. Jadi seperti itu. Memang sih ini perlu apa ya? Perlu belajar gitu, perlu belajar. Tapi saya rasa nggak susah juga karena di situ kita sekarang ini punya Google gitu, Mbah Google yang membantu kita gitu loh. Melihat harga satuan itu bisa kita lihat di situ. Yang namanya material. Jadi itulah salah satu kegunaannya gitu. Saya terus terang kalau dari engineering saya memang buta gitu ya, karena lulusannya juga bukan dari engineering tapi saya dari accounting. Tapi secara rincian itu saya bisa melihat gitu loh, bisa membandingkan seperti itu Mbak Yani. Boleh nambahin sedikit ya Nis, ini pengalaman membangun ya. Ya. Ya? Mas Toto, ya. Saya nambahin ya sedikit ya. Nah, ini kan gini nih, kayak saya Mbak Yani mungkin kita tahu sih bisa googling gitu ya. Cuman kan kita juga bukan teknis gitu ya. Nah, Mbak Yani bisa pakai jalan cepat. Saya sedang melakukan juga sebenarnya sekarang ini sedang membangun dan inilah kegunaannya Indonesia Happy Living. Di kelompok ini ada kontraktor nih, namanya Mas Oki, yang sedang juga menangani beberapa proyek teman-teman yang di Indonesia Happy Living. Nah, saya karena googling juga mungkin gaptek dan sebagainya, saya minta tolong Anis mereview, karena Anis memang sudah punya cara berhitungnya. Nah, kemudian dari Anis dan Sony kebetulan juga dia background-nya sipil, sementara Oki background-nya arsitek, itu saling melengkapi.
Tapi even pada Deoki yang notabene saya kenal, saya saat itu saya terus terang sama Deoki, sorry to say saya bandingkan gitu. Dan saya menggunakan cara yang sama dengan Anis tadi, membandingkan 3 kontraktor. Dan terus terang harga Deoki bukan harga yang termurah, tetapi dievaluasi oleh Anis, dilihat dari struktur oleh Sony, harga itu adalah harga yang pantas. Dan sekarang ini sedang berjalan, dan saya meminta Sony sebagai semacam supervisory ya untuk dari sisi sipil. Jadi saya juga bekerja dengan kontrak dengan Deoki. Kalau nggak salah DP-nya 30% ya Deoki yang saat ini juga sedang ada di tempat ini, atau Sony yang malah juga mungkin masih ingat, saya sendiri kontraknya saya serahkan kepada Sony. 30% ya, Dek? 30%. 30% di awal, kemudian berikutnya sesuai termin sampai dengan 5 termin seperti yang Anis tadi sampaikan. Jadi ini mungkin kawan-kawan, inilah gunanya sekali lagi Indonesia Happy Living. Kita bisa saling membantu. Kalau kita ribet untuk urusan review budget pembangunan, mungkin bisa minta tolong Anis, dan di sini ada kontraktor, ada Mas Oki, dan di sini ada Mas Sony yang juga background-nya sipil, sehingga bisa saling melengkapi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, dan bahagia dunia akhirat juga. Amin. Terima kasih, Mas Nun. Baik. Satu lagi ya Mbak, yang Mbak Yani ya, yang tadi Mami Kos sama Travelio ya. Iya. Jadi sistemnya mereka yang memasarkan, Mbak Yani, mereka yang memasarkan, mereka yang mengelola, kita tinggal bagi hasil, Mbak Yani. Sifatnya seperti itu. Nanti di kontraknya itu mau bagi hasil 30-70 atau 40-60, nanti itu deal-nya kita dengan mereka. Tapi kita udah tidak mau tahu gitu. Jadi setiap bulan ya kita dapat. Seperti itu aja Mbak Yani dan Mami Kos. Gitu. Ya, kalau istilahnya gini, kalau kita nggak sibuk, maksudnya gini loh, kita kan orang yang udah pensiun ya, maksudnya udah pensiun, yang punya supaya punya kegiatan juga gitu, istilahnya punya kegiatan yang bermanfaat, badan kita juga jadi sehat, ngurusin anak kos. Bapak, misalnya ini kok ini airnya ini segala macam, itu kegiatan kan, supaya juga kita nggak jenuh dengan di rumah aja. Tapi kalau misalnya kita punya kegiatan, insya Allah badan kita tuh jadi sehat, kita juga bisa bertukar pikiran sama anak kos kayak gitu, tambah ilmu juga gitu, karena kadang-kadang kita ilmu kita nih udah nggak update gitu dengan ilmunya mereka gitu, seperti kita itu. Jadi muda lagi ya nih. Iya. Jadi muda lagi ya. Iya, yang nggak tahu jadi kita tahu gitu, malah oh kayak gitu ya, oh gitu ya, iya kan tuh kayak gini gitu, oh iya gitu. Jadi gitu. Update sama anak-anak muda ya. Iya, seperti itu, dimanfaatkan lah istilahnya. Oke. Terima kasih infonya nih. Ya, terima kasih Mbak. Saya lihat ada Mas John yang raise hand lagi. Tapi sebelum itu sepertinya ini ada Mas atau Mbak Ade Yayah. Beliau ada sharing experience. Mas Ade atau Mbak Ade Yayah, apakah mau disampaikan sendiri atau saya bacain? Beliaunya off cam dan masih di mute. Baik, sharing experience-nya gini, ngelengkapi apa yang Mbak Anis sudah sampaikan. Kalau Mbak Anis tadi mulai dari rumah sendiri gitu. Dia, kalau Mbak atau Mas Ade Yayah ini bilang, kita juga aja nyari rumah lain disewa, kemudian disewakan lagi. Gitu. Ya barangkali itu betul sebagai satu cara ya Mbak, tapi tunggu persetujuan dari pemilik rumah yang disewa dulu ya, kalau mau disewakan lagi, barangkali begitu ya. Sekarang lagi trennya seperti itu, Mas Toto. Ya, betul. Jadi rumah yang tua gitu, rumah tua, terus kosan yang kumuh gitu, yang udah terawat,
akhirnya banyak orang jadi manajemen kelola seperti itu, Mas Toto. Ya, ya, betul, betul. Gitu. Itu ada yang sampai 800 kamar loh itu. Dari mulainya dia tuh jatuh bangun juga. Saya baca bahwa dia jatuh bangun dari usaha restoran, rumah makan, apa segala macam dia lakukan, terus akhirnya dia memulai dari itu kosan yang kumuh, akhirnya dia sedikit dia perbaiki, dia jualkan dan bagi hasil itu seperti itu, Mas Koko. Jadi Ya, ya. Manajemen pengelolaan. Betul, Seperti betul. itu. Sip. Aku ada 2 pertanyaan, tapi nanti mungkin karena saya lihat Mas John ini antusiasmenya tinggi, ini udah angkat-angkat tangan lagi. Sementara sebetulnya kita sudah melampaui waktu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau yang lain masih banyak pertanyaan, kita bisa lanjutkan. Saya katakanlah, Mbak Anis masih bisa sampai jam berapa nih? Jam 9 oke ya? Ya, jam 9 oke ya? Mas Ati, kalau kita sampai jam 9 aman, Mas? Ya. Aman, oke. Kalau gitu, monggo Mas John. Supaya apa yang ingin ditanyakan, jangan sampai terpendam nanti jadi bisul. Monggo, Mas. Ya, terima kasih sekali saya dikasih kesempatan kedua ini untuk bertanya. Yang saya mau tanyakan adalah ke Mbak Anis ya. Apakah nggak punya kepikiran untuk membuat semacam guest house itu seperti Red Doors atau apa, istilahnya seperti untuk kos-kosan harian itu, untuk seperti hotel tapi yang harian gitu, yang sederhana gitu, bukan hotel tapi yang sederhana itu, ada kepikiran gitu nggak? Makasih. Ya, enggak Mas, enggak Om John, karena ya, betul jangan pakai Mas sama Mbak aja. Ya, Mas John, saya enggak kepikiran seperti itu karena apa ya? Saya banyak kalau yang satu hari itu banyak yang disalahgunakan walaupun kita udah striknya maksudnya gini, seperti kayak hotel atau dari guest house itu kan kita harus lihat KTP-nya atau KTP-nya satu kakak apa enggak, sama enggak, kayak gitu, lebih ribet gitu kayak seperti itu. Mas John, saya nggak kepikiran untuk cuman one day aja untuk dikosin gitu. Anak kos aja banyak sebetulnya di tempat saya yang cuman 3 hari, nggak ada 3 hari, nggak ada. Kalau itu ya 1 bulan, kamu harus mau 1 bulan ya boleh, nggak ada bayar harian tuh nggak ada. Itu salah satu mensiasati istilahnya menjaga kita bahwa ya, rumah kita kan juga rumah yang istilahnya yang harus barokah gitu. Barokah, seperti itu. Iya. Seperti itu Mas John. Terjawab Mas John? Ya, terima kasih sekali. Seperti tantenya ini pinter memang. Iya, perlu kita contoh ya Mas ya. Kan, tantenya nurun ponakannya. Makanya kalau apa-apa saya minta dievaluasi sama Anis. Nis, lihat budgetnya oke enggak? Nah, Anis yang bantu evaluasi saya. Jadi Anis lebih banyak membantu saya dan saya banyak belajar dari Anis. Baik, Mbak Anis. Ada pertanyaan dari saya ya Mbak Anis ya. Ya. Tadi Mbak bilang kalau lebih dari 12 orang itu harus dalam badan usaha. Apa betul? Betul, Om. Jadi kalau masih di bawah masih individual, dan itu kena pajak. Nah, itu dia. Iya. Tapi saya juga mau bertanya yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Iya. Jadi kalau di bawah 12 itu tidak kena pajak. Batasannya 12 sebagai batasan tertinggi atau batasan tertinggi, Om. Ada jadi mulai yang peraturannya. ke-13 itu kena pajak dan harus dalam bentuk badan usaha. Iya, jadi kita kalau misalnya punya kamar 13 itu kita harus bikin badan usaha.
Dan itu Oke, kita betul. harus kena pajak gitu, Om. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua, apalagi kalau yang ini lebih banyak ke kos-kosan yang di dekat kampus. Biasanya yang nyewa mahasiswa kan? Iya. Mahasiswa itu biasanya kiriman suka nggak rutin nyampainya gitu ya? Ada gangguan, alasannya belum dikirim dari rumah kampung gitu ya? Wah ini ada masalah nggak tahu apa, jadi mohon maaf belum bisa bayar. Apa action yang Mbak ambil? Kalau untuk anak kosan, jadi setiap anak kosan itu kita ada di perjanjian dalam keadaan urgent itu siapa yang bisa dihubungin. Jadi tetap ada nomor handphone orang tua, Om. Jadi baik yang karyawan maupun yang mahasiswa. Nah, kalau untuk mahasiswa, ini saya berhubungan langsung dengan orang tua, tidak dengan si anak gitu. Jadi saya kontaknya dengan orang tua, tidak pernah dengan anak. Kalau anak hanya kita bikin grup untuk di dalam grup kegiatan sehari-hari. Tapi saya punya nomor kontak orang tua yang setiap kalau misalnya 3 bulan sudah jatuh tempo ya saya menghubungi orang tuanya gitu, bukan anak kosnya. Jadi langsung ke orang tuanya. Seperti itu, Om. Ya, bagus. Strateginya bagus. Dari pengalaman ya. Ya. Tadi kan Mbak Anis bilang, kita pengen tetap dapat income dari usaha, tapi yang berkah gitu kan ya. Iya. Nah sekaligus pengen menolong orang yang perlu dibantu. Iya. Nah ini sebuah perpaduan. Tadi you bilang bahwa kita memang harus tetap membantu, tapi kadang-kadang juga harus kejam. Jadi sisi kejamnya gimana caranya? Sisi kejamnya ya itu, Om. Kalau di anak kosan pegawai itu di situ ada denda keterlambatan gitu. Kalau mereka bayar, kalau tidak bayar lewat dari 1 minggu 50.000 saya kenain. Deposit lama-lama berkurang gitu aja. Mereka harus nyalahin depositnya. Seperti itu, Om. Oh, jadi ada 2 hal yang sebelum masuk dia taruh deposit dulu. Betul, harus. Berapa bulan? 3 bulan? Deposit itu 1 bulan. Oh, 1 bulan, oke. Ya, jadi tapi kita range-nya itu menyewa 3 bulan, Om. Minimal 3 bulan? Minimal 3 bulan. Di awal mereka 3 bulan, harus 3 bulan. Jadi termnya sewa minimal 3 bulan, harus menaruh deposit untuk 1 bulan. Kemudian kalau terjadi kelambatan di dalam pembayaran dikenakan denda 50.000. Iya, betul. 50.000 per apa? 50.000 itu misalnya jadi gini, 1 minggu dia telat 50.000, tapi ada maksimal. Jadi maksimal kalau misalnya dia 1 bulan itu deposit hilang, mereka suruh bayar lagi deposit kalau mau masuk lagi gitu, Om. Oke, jadi 50.000 itu dianggap sebagai denda per minggu. Iya. Kalau kemudian dia tetap terlambat, sampai habisnya deposit dia harus keluar berarti. Iya, maksimal 1 bulan itu deposit hilang. Ya. Oke, menarik juga nih ya. Menarik ini. Iya. Emang susah-susah gampang sih, Om, gitu. Kadang-kadang juga ada yang emang nakal. Saya juga pernah sih gini, karena saya tuh senang ujuk-ujuk tuh datang gitu, ujuk-ujuk datang gitu. Karena mereka kan tidak memprediksi ya kalau kita sidak gitu kan. Nah saya tuh senang gitu. Kadang-kadang saya sidak gitu. Sidak waktu itu pernah di Romangun saya kok anak-anak kosan sepi gitu kan, udah biasanya sepi kalau udah pegawai itu jam 7 udah gerubak terus berangkat sepi gitu kan. Nah ini kok saya dengar ada langkah-langkah gitu, langkah-langkah masih kaki, kok mereka nggak ke kantor. Ya saya cek gitu loh, saya cek bilang gitu, saya panggil namanya, kok nggak nyaut, tapi saya dengar gitu kan. Saya dengar ini
benar-benar ada gitu kejadian dan itu saya kok nggak keluar gitu. Saya panggil nggak keluar juga. Terus saya bilang, kalau kamu nggak keluar, saya buka pakai kunci cadangan. Saya bilang gitu kan. Ini beneran terjadi karena saya turun ke bawah, belum saya lihat dulu CCTV itu. Saya ikutin tuh hari-harinya, hari ini saya buka lagi siapa aja yang masuk gitu. Sampai seperti itu saya cekin lagi. Begitu sudah ini ternyata anak kosnya nggak ada, tapi ada anak perempuan di dalam itu. Wah, saya ngamuk. Saya suruh turun, saya panggil anak kosnya berdua. Kamu tahu nggak, bilang gitu. Saya marahin. Kamu itu saya dititipkan sama orang tua kamu untuk baik-baik di sini. Tapi kamu melanggar aturan yang sudah saya tetapkan. Saya keras. Kelihatannya aja saya ini ya, tapi kalau untuk hal itu ya saya saklek banget gitu. Saklek banget bilang gitu. Sekarang juga kamu keluar. Deposit ini kamu saya balikin uang sewa, walaupun dia udah bayar sewa, saya pulangin Om, saya pulangin. Oke. Kayak gitu. Iya. Benar, Jadi saya rasa memang harus keras gitu. Untuk hal-hal yang kurang berkenan ya kita harus keras, nggak ada tedeng aling-aling gitu. Karena kan kita rumah itu jadi buat barokah gitu, bukan betul. jadi buat yang hal-hal yang nggak benar kayak seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Anis. Menarik Ya, sekali pengalamanmu. Dan insya Allah itu juga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman kita di Indonesia Happy Living. Kita belajar kan tidak selalu harus dari yang lebih tua. Dari anak muda pun kita bisa belajar gitu ya Anis ya. Iya. Dan buat mas-mas mbak-mbak sekalian ini, para yang rawuh di member gathering kita malam ini, kita masih punya 5 menit. Apakah masih ada pertanyaan, atau kalau tidak kita akan mulai menyiapkan untuk mendokumentasikan yang hadir malam ini. Mbak Lala monitor. Mbak Lala mana? Mas Toto boleh masuk nggak? Pengalaman aja sih saya dulu. Oh, monggo. Masih ada pertanyaan kah, Mas Harun? Enggak sih Pak, mungkin sharing sedikit. Silakan. Bener sih, maksudnya yang saya suka dari grup ini tuh ngejar barokahnya gitu ya, satu ya. Jadi dulu waktu saya di Jogja tuh ngekos gitu kan Pak. Nah awalnya itu yang ngurus yang punya rumah, mbahnya gitu. Nah kemudian waktu saya ngekos perjalanan, mbahnya meninggal. Terus tak lihat tuh anaknya nggak ada yang mau ngurusin kos gitu. Jadi kosnya tuh diserahkan penuh ke penjaga kos. Jadi apa yang terjadi? Ya yang awalnya teman-teman kosan, kalau dulu kan apa ya, kita tuh waktu masuk benar-benar difilter gitu. Jadi ya orangnya minimal mau ke masjid ya gitu-gitulah. Nah cuman ketika setelah mbahnya ini meninggal, jadi kayak apa ya, bebas orang masuk gitu aja. Nah, setelah bebas orang yang masuk, kemudian terjadilah ada beberapa yang tadi ya kayak Mbak Anis disampaikan gitu ya. Ada beberapa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang kos gitu kan. Dan itu membuat apa ya, suasana kos jadi nggak nyaman gitu. Yang sebelumnya kita nyaman-nyaman aja jadi kayak, dulu kos di Jogja juga sering dikunjungi Mas Adang. Enggak. Boten Pak Bujo. Ya itu sih, jadi kayak apa ya, kayak keberkahannya mungkin yang jadi hilang kali. Walaupun kosannya maksudnya penuh terus, tapi kayaknya kemarin waktu saya main ke sana jadi ya udah mulai agak berkurang sih. Yang dulu orangnya penuh, sekarang udah tinggal beberapa aja. Ya mungkin kan tadi kalau tak lihat Mbak Anis kan udah menyiapkan ya, maksudnya regenerasi kalau misalkan gitu kan, sewaktu-waktu ya kita nggak tahu ya umur kita berapa gitu. Mungkin saya yang muda bisa meninggal duluan kan juga nggak tahu gitu kan. Udah menyiapkan gitu anaknya supaya ya eksekusinya seperti Mbak Anis gitu. Mau tiba-tiba datang terus berani memanggil
apa ya, orang yang bersalah itu turun kemudian langsung dikeluarkan, itu menurut saya keren banget sih. Gitu sih. Terima kasih. Kejam ini. Iya. Sisi kejam ternyata Kasus. memang harus dipakai ya. Baik, baik. Saya pikir Kejam itu keras, bukan kejam, keras. Memang harus disiplin. Tegas. disiplin Tegas, sebenarnya. ya. Iya. Ya. Demi Itu kebaikan nambahin. semua. Jadi nambahin Mas Toto, itu backgroundnya di belakang Anis itu kos-kosan yang di Depok ya, Nis? Ya, ya. Ya, itu dari beli tanah ya, dari tanah atau ada rumahnya sebelumnya? Iya, dari tanah, terus dibangun pakai kontraktor juga gitu. Jadi 10 kamar di Depok ini. Oke. Ya, baik. Kita udah sampai ke bagian akhir. Nyuwun pangapunten buat yang belum, barangkali kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke Mbak Anis melalui grup. Dan saya juga percaya Mbak Anis pasti akan dengan senang hati berbagi. Karena berbagi itu juga Amin. berkah. Insya Allah. Gitu ya, Mbak Anis ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, matur nuwun sekali lagi khususnya buat Mbak Anis yang sudah berbagi tentang kiat usaha kos-kosan, the power of passive income. Menarik sekali. Monggo saya mohon teman-teman Indonesia Happy Living yang bergabung malam ini untuk dihidupkan kameranya. Saya ingin bikin dokumentasinya supaya ada kenangannya. Ya, matur nuwun semuanya. Sekali lagi yang masih punya pertanyaan jangan sampai disimpan, kemukakan, sampaikan dan ajukan. Ya, saya akan ambil fotonya dulu ya. Ini ada Mbak Ina dan Mbak Nur yang belum muncul nih. Monggo kami persilahkan, saya akan hitung 3 kali. Saya akan ambil fotonya ya. Mungkin ada tiga shot nanti. Yang pertama dulu. Tunjukkan wajah ganteng dan cantikmu ya. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Kita akan masuk ke format yang berikut. Moga-moga aku nggak lali caranya gitu ya. Iya, suka jadi pelupa nih. Lewat apa ya waktu itu ya? Ini jangan-jangan aku lupa. Mbak Lala masih ingat Mbak Lala? Kalau diambil dengan Mas Toto pripun? monggo dibantu, diambil di ruang kelas itulah aku lali. Ini tadi sudah saya ambil yang tanpa ruang kelas. Kalau yang pakai ruang kelas saya malah belum bisa caranya, Mas. Mana ya? Ya wis. Boleh besok diajarin. Ya. Nanti kita belajar lagi. Ini nyuwun sewu untuk teman-teman sekalian, sahabat-sahabat bahagia saya. Indonesia Happy Living ingin selalu berusaha untuk membuat kita ini tetap berdaya, berguna, dan bahagia. Jadi apapun yang Anda punya, pengalaman baik buruk supaya teman lain tidak mengalami, kalau yang buruk, yang bagus bisa menjadi inspirasi untuk ikut melakukan yang terbaik. Monggo jangan segan-segan untuk dibagikan. Kalau ada ide, usulan, saran, monggo disampaikan melalui grup. Nanti kami akan mencoba merancang dan mencarikan narasumber yang pas untuk bisa berbagi untuk kita sekalian. Bila demikian, barangkali kita akhiri member gathering kita malam ini. Kita akan jumpa pada 2 minggu yang akan datang dengan subjek dan topik yang lain. Matur nuwun, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantos pinanggih. Waalaikumsalam. Salam PGB. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anis, Ya, sama-sama Mbak Istri semuanya. Mas Toto, Sami-sami. Mbak Titi, Mas Toto. Mbak izin pamit. Assalamualaikum. Mbak Titi punya kacamata hitam.
Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Mbak Umi. Sami-sami. Sarestu matur nuwun. Sami-sami, Mas. Dan pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ji Mas To. Dan Yon apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Mas. Baik. Monggo. Matur nuwun Akhiri ya. sangat.